Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pak Gemilang. Vela, maafkan saya. Pak Gemilang. Vela, bisakah kita berbicara? Pak Gemilang. Vela, sungguh saya tidak bermaksud. Vela yang melihat pesan dari Pak Gemilang hanya mengabaikannya saja, tak ada niat dia sekalipun untuk membalas pesan Pak Gemilang. Vela menuju ruang tamu, sepertinya menonton saat sekarang ini bukanlah hal yang buruk. Vela meraih remote TV setelah mendudukkan bokongnya di sofa, dan memilih siaran yang menurutnya bagus. Vela masih fokus melihat sebuah film action. Tiba-tiba Vela merasa lapar, dia langsung berjalan ke arah kamarnya mengambil dompet dan memakai sweater. Saat mencari sweater, tak sengaja mata Vela melihat ke arah sweater yang dipinjamkan oleh Pak Gemilang. Vela menggelengkan kepalanya dan mengambil sweater abu-abu miliknya, dan berjalan keluar setelah memastikan pintu kontrakannya telah terkunci. Saat ini Gemilang berada di kedai kopinya ditemani Farel dan Dion. Gemilang mengacak rambutnya frustasi melihat pesannya yang hanya dibaca oleh Vela. Farel dan Dion sangat bingung. Pertama kali masuk ke dalam ruangan kerja sahabatnya, mereka melihat sahabatnya yang terlihat frustasi sambil melihat handphone di atas meja kerjanya. "Bro, lo kenapa?" tanya Dion ke arah Gemilang. "Lo kenapa silang?" timpal Farel. "Gua nyesel," ucap Gemilang singkat, mengusap wajahnya kasar dengan kedua tangannya. "Nyesel kenapa?" tanya Farel meminum kopi espressonya. "Gua ngomong yang enggak-enggak terhadap gadis yang gua sukai," ucap Gemilang menyesal saat mengingat wajah Vela yang berair. "Kok bisa?" tanya Dito. Baru kali ini dia melihat wajah frustasi Gemilang karena seorang gadis. "Gua nggak bermaksud berkata seperti kepada Vela. Karena tugas-tugas dia hilang di laptopnya, gua malah membentaknya," ucap Gemilang memandang ke arah handphonenya, berharap Vela membalas pesan darinya. "Keterlaluan lo bro," ucap Farel ke arah sahabatnya. "Gua ada masalah di kantor, tanpa sadar gua udah melukai dia," ucap Gemilang. Sungguh Gemilang sangat merasa menyesal sekarang. "Lo temui dia aja besok Lang," ucap Dito ke arah Gemilang yang hanya dibalas anggukkan oleh Gemilang. "Kalau begitu, gua sama Farel pulang dulu Lang," pamit Dito menepuk bahu Gemilang. Setelah kepergian temannya, Gemilang menekan tombol panggilan di handphonenya. Gemilang mendengar bunyi berdering, tetapi dimatikan oleh sang pemilik. Gemilang terus mencoba menghubungi Vela berharap Vela mengangkat teleponnya. Tetapi nihil, Vela mematikan handphonenya dan hanya terdengar suara operator. Gemilang bangkit dari duduknya. Besok dia akan berusaha berbicara kepada Vela. Vela melihat ke arah ponselnya yang berada di atas meja belajarnya yang terus berdering. Vela menghentikan membaca novelnya dan beranjak dari ranjang melihat ke arah handphonenya. Tertulis nama Pak Gemilang di layar ponsel Vela. Langsung saja Vela menekan tombol merah untuk mematikan panggilan tersebut, dan mematikan ponselnya. Vela kembali berjalan menuju ranjang dan melanjutkan membaca novelnya. Setelah selesai membaca, Vela mematikan lampu kamarnya dan merebahkan dirinya di atas ranjang dan memejamkan matanya untuk tidur. 3 hari ini Vela sangat berusaha menghindari Pak Gemilang. Saat akan berpapasan di koridor kampus, Vela langsung memutar badannya berjalan menjauh dari Pak Gemilang, tak peduli dosennya itu memanggil namanya berkali-kali. "Lo nggak capek ngehindar terus dari Pak Gemilang, Vel?" tanya Rere kepada Vela setelah mereka sampai di taman kampus. Vela mendudukkan bokongnya diikuti Rere yang duduk di sampingnya. "Lumayan," ucap Vela singkat, melanjutkan memakan cilok yang berada di tangannya. "Lo nggak ada niatan baikan sama Pak Gemilang?" tanya Rere lagi. "Entar matkulnya Pak Gemilang lo Vel," lanjut Rere menatap sahabatnya terlihat biasa-biasa saja. "Gua mau bolos," ucap Vela santai, dan terus memakan ciloknya. "Enak aja bolos,
Nggak, pokoknya lo harus masuk, ucap Rere memaksa sahabatnya harus masuk kuliahnya Pak Gemilang. Maksa, cibir Vela. Masuk ya Vel, masak lo bolos sih, ucap Rere menatap cemberut ke arah Vela. Sok imut lo, ucap Vela melihat bibir Rere yang dimonyongkan. Dia pikir dia imut apa, malah terlihat seperti bebek. Kok lo jahat sih Vel, ucap Rere semakin memberikan ekspresi menggemaskan kepada Vela. Iya gua masuk, ucap Vela tak tahan melihat Rere yang semakin menjadi-jadi, bukannya imut malah membuat Vela ingin muntah. Nah gitu dong, ucap Rere tersenyum senang. Vela tetap melanjutkan memakan ciloknya dan mendengarkan ocehan tak bermutu Rere. Lo mau kemana Vel? Tanya Rere melihat Vela yang bangkit dari duduknya. Ya ke kelas lah, lo nggak mau telat kan, ucap Vela melihat Rere yang menepuk dahinya pelan dan beranjak dari duduknya dan berjalan beriringan menuju kelas mereka. Gemilang memasuki kenop pintu dan berjalan menuju meja dan meletakkan bukunya di atas meja dan matanya terfokus ke arah gadis yang melihat ke arah luar jendela. Gemilang menghela nafasnya pelan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi hari ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu, ucap Gemilang mengabsen satu persatu mahasiswanya. Vela Venita Putri, ucap Gemilang menatap ke arah Vela yang juga menatap dirinya. Hadir Pak, ucap Vela menatap Pak Gemilang yang juga menatapnya dengan pandangan sendu. Vela langsung memalingkan wajahnya keluar jendela. Baiklah, buka buku paket kalian dan baca pada halaman 200, saya beri waktu setengah jam, ucap Gemilang kepada penjuru kelas. Gemilang menolehkan kepalanya menatap ke arah Vela yang membuka buku paketnya. Hari ini Gemilang akan berusaha berbicara kepada gadis tersebut. Setelah lewat setengah jam, apakah ada materi yang kalian kurang pahami? Tanya Gemilang kepada penjuru kelas. Saya mau bertanya Pak, ucap Riko mengangkat tangannya ke arah Pak Gemilang. Ya silahkan, ucap Gemilang kepada mahasiswanya itu. Perbedaan pokok analisa pasar mikro dengan analisa pasar makro terletaknya di mana Pak? Tanya Riko. Terletak di pada mikro analisa parsial, makro analisa kuasi umum, apakah Anda mengerti? Ucap Gemilang ke arah Riko. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ucap Gemilang. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, kalau begitu saya tutup kuliah kita hari ini. Vela temui saya setelah ini, ucap Gemilang keluar dari kelas menuju ruangannya. Mendengar itu, Vela hanya menghela nafasnya pelan, apakah ia harus menemui Pak Gemilang atau tidak? Gua ke ruangan Pak Gemilang dulu ya, lo pulang aja dulu, ucap Vela kepada Rere. Lo yakin? Tanya Rere ke arah sahabatnya itu. Vela menganggukkan kepalanya dan berjalan keluar kelas menuju ruangan Pak Gemilang. Tok tok tok, masuk. Vela membuka kenop pintu ruangan Pak Gemilang dan melihat Buk Resti yang duduk di sofa ruangan Pak Gemilang. Kalau begitu saya pergi dulu Pak Gemilang, ucap Buk Resti pamit ke arah Gemilang. Ucap singkat Gemilang. Vela merasa Buk Resti menatapnya sinis. Tak seperti waktu itu di dalam kelas yang terlihat sangat ramah, Vela kembali menghadap ke arah Pak Gemilang. Ada apa ya Pak? Bapak menyuruh saya ke sini, ucap Vela menatap Pak Gemilang. Vela, saya minta maaf atas kejadian di kelas beberapa waktu itu, sungguh saya tidak bermaksud, ucap Gemilang meminta maaf kepada Vela. Saya rasa Bapak tidak punya salah sama saya juga mengerti Pak posisi saya sebagai asdosnya Bapak, kalau tidak ada hal penting yang Bapak bicarakan lagi, saya permisi Pak, ucap Vela keluar dari ruangan Pak Gemilang. Gemilang mengacak rambutnya frustasi, nanti Gemilang akan berusaha berbicara lagi kepada Vela, sampai gadis tersebut mau memaafkannya. Gemilang berjalan keluar dari ruangannya menuju parkiran. Saat ingin membuka pintu mobilnya terdengar seseorang memanggil dirinya. Pak Gemilang, ucap dosen baru yang tadi siang ke ruangan dirinya. Ya, ucap Gemilang singkat ke arah dosen baru tersebut yang Gemilang tahu namanya Buk Resti. Boleh saya nebeng nggak Pak?
soalnya mobil saya mogok, ucap Buk Resti menyampirkan anak rambutnya ke arah samping. Gemilang mengernyitkan dahinya ke arah Buk Resti. Gemilang tahu gelagat Buk Resti yang ingin mendekati dirinya. Gemilang kira saat Buk Resti memperkenalkan dirinya di ruangan dia tadi hanya sebagai formalitas saja. Maaf, saya nggak bisa, minta tolong sama dosen lain, ketus Gemilang. Dia tidak ingin memberikan harapan ke arah dosen tersebut. Gemilang memasuki mobilnya dan meninggalkan Buk Resti di parkiran dengan wajah yang terlihat sangat kesal. Gagal sudah rencana dirinya untuk mendekati Pak Gemilang, dosen tampan dan kaya. Sebenarnya dia tahu dengan Gemilang, seorang pengusaha sekaligus dosen, karena Gemilanglah dia mendaftarkan dirinya sebagai dosen pengganti Pak Joko untuk mendekati Gemilang. Gemilang turun dari tangga dengan pakaian rapi. Dia berencana malam ini akan ke kontrakan Vela untuk meminta maaf kepada gadis tersebut. Melewati ruang tamu yang menyaksikan orang tuanya yang sedang bermesraan, Gemilang menghentikan langkahnya saat mendengar suara mamanya yang bertanya kepada dirinya. "Mau kemana bang?" tanya Risa, masih di posisi menyandarkan kepalanya di dada suaminya. "Kontrakan Vela mah," jawab Gemilang ke arah mamanya. "Vela yang waktu itu datang pas ultahnya Kairen mah?" tanya Revo kepada istrinya. "Iya pak, calon mantu mama," ucap Risa tersenyum ke arah suaminya. "Ya udah kalau gitu Gemilang pergi dulu ya ma," ucap Gemilang berjalan menuju garasi mobil. Gemilang menjalankan mobilnya menuju kontrakan Vela. Setelah sampai di kontrakan Vela, Gemilang membuka pintu mobilnya dan berjalan ke arah gerbang kontrakan Vela yang terkunci. Gemilang mengambil ponsel di dalam saku celananya dan mendial nomor telepon Vela. Drit-dret, Vela melihat ponselnya berdering menampilkan panggilan dari Pak Gemilang. Vela mengabaikan ponselnya yang masih tetap berdering dan melanjutkan menonton televisinya yang menyiarkan kartun kesukaan Vela. "Pak Gemilang, saya di depan kontrakan kamu. Kita perlu bicara Vela." Vela melihat sekilas pesan dari Pak Gemilang, dan bangkit dari duduknya. Vela menyingkap tirai jendela kontrakannya dan melihat Pak Gemilang yang berdiri di depan gerbang kontrakannya. "Pak Gemilang, saya mohon Vela." Vela mengambil ponsel di atas meja sofa dan melihat pesan baru dari Pak Gemilang. Vela membalas pesan Pak Gemilang, dan melanjutkan acara menontonnya. "Vela, ngapain kesini? Mending pulang." Vela mengabaikan Pak Gemilang yang memanggilnya di luar kontrakannya. Vela tetap mengabaikan panggilan Pak Gemilang. Vela mengambil remote dan mengganti siaran televisinya ke acara variety show. Vela tertawa melihat ke arah televisi yang menampilkan adegan lucu. Di luar kontrakan Vela, Gemilang mengacak rambutnya frustasi, menatap sendu ke arah kontrakan Vela. Gemilang mengabaikan air yang mulai berjatuhan dari langit dengan diiringi petir. Gemilang masih tetap berdiri dari posisinya sekarang, mengabaikan dirinya yang basah kuyup, berharap Vela keluar dari kontrakannya. Vela mengedarkan pandangannya ke arah di dinding yang menunjukkan pukul 10 malam. Tak terasa sudah 2 jam Vela menonton. Vela baru menyadari kalau di luar sedang hujan, mengambil remote TV dan mematikan televisi. Vela teringat dengan Pak Gemilang yang tadi berada di luar gerbang kontrakannya. Vela berjalan ke arah jendela dan menyingkap gorden jendela. Vela mengernyit dahinya saat melihat mobil Pak Gemilang yang masih berada di depan kontrakannya. Vela mengambil payung dan berjalan ke arah mobil Pak Gemilang. Tok tok tok. Vela mengetuk kaca jendela mobil Pak Gemilang. Tak ada sautan. Vela mengintip dari kaca mobil Pak Gemilang, tetapi Vela tidak melihat apapun karena kaca mobil Pak Gemilang hitam. Vela membuka pintu mobil Pak Gemilang. "Ya ampun Bapak," panik Vela saat melihat Pak Gemilang yang menggigil kedinginan dengan bibir pucat. "Vela," ucap lirih Gemilang. "Bapak ngapain nggak pulang dari tadi?" ucap Vela menempelkan punggung tangannya ke arah kening Pak Gemilang yang terasa panas. "Bapak sampai demam gini," khawatir Vela. Gemilang membelai pipi Vela dan tersenyum melihat Vela yang khawatir terhadap dirinya. "Masuk ke dalam ya," ucap Vela menangkup tangan Pak Gemilang yang berada di pipinya.
Vela membantu Pak Gemilang turun dari mobil dan memayungi Pak Gemilang. Vela tak ingin Pak Gemilang kehujanan lagi. Vela memapah Pak Gemilang menuju kamarnya. Bapak duduk di sini dulu, saya mau mencari pakaian buat Bapak. Vela membuka lemarinya dan melihat sweater Pak Gemilang. Vela mengambil sweater tersebut bersama celana training Vela yang kebesaran saat Vela membelinya di toko online. Bapak ganti baju dulu ya, ucap Vela memberikan pakaian ke tangan Pak Gemilang. Gemilang menerima pakaian kering yang diberikan Vela, dan berjalan menuju kamar mandi yang berada di kamar gadis tersebut. Gemilang keluar dari kamar mandi melihat Vela yang juga baru masuk ke dalam kamar membawa baskom berisi air. Vela berjalan ke arah Pak Gemilang yang keluar kamar mandi dan menuntun Pak Gemilang untuk berbaring di atas ranjangnya yang dilapisi spray Minion. Vela menarik selimut yang juga bermotif Minion menyelimuti Pak Gemilang sebatas dada. Vela, saya minta maaf, ucap Gemilang. Dia merasakan tenggorokannya yang terasa sangat kering. Bapak tidur ya, ucap Vela tak menjawab permintaan maaf Pak Gemilang. Vela mengusap rambut Gemilang dengan lembut, membuat Gemilang merasa sangat nyaman dan memejamkan matanya untuk menuruti ucapan Vela yang menyuruhnya untuk tidur. Setelah mendengar nafas teratur Pak Gemilang, menandakan dosennya itu yang sudah tertidur, Vela mencelupkan handuk kecil ke dalam baskom berisi air hangat dan meletakkan di atas kening Pak Gemilang. Vela berjalan ke ruang tamu mengambil ponselnya untuk menghubungi Mama Risa. Vela menempelkan ponselnya di telinga kanannya setelah mendengar deringan tersambung ke nomor Mama Risa. Halo Vela, ucap Mama Risa dari seberang telepon. Mah, Vela mau ngasih tahu kalau Pak Gemilang ada di kontrakan Vela. Pak Gemilang tadi kehujanan, sekarang lagi sakit Ma, ucap Vela merasa tak enak kepada Mama Risa. Iya nggak apa-apa, Mama tahu kok kalian lagi bertengkar, ucap Mama Risa. Baik Ma. Kalau gitu Vela tutup dulu ya Ma, ucap Vela menutup telepon setelah mendengar balasan dari Mama Risa. Vela berjalan ke arah kamarnya dan memastikan keadaan Pak Gemilang. Vela membuka pintu lemarinya, dan mengambil selimut untuk dirinya dan berjalan ke ruang tamu, merebahkan dirinya di atas sofa, dan mulai memejamkan matanya. Gemilang membuka matanya dan mendudukkan dirinya dengan menyandarkan punggungnya di kepala ranjang. Gemilang melihat kompres yang jatuh dari keningnya saat mendudukkan dirinya. Gemilang mengedarkan pandangannya ke arah kamar Vela yang terlihat sangat rapi. Gemilang melihat spray dan selimut motif selimut. Gemilang akan mengingat kalau gadisnya itu menyukai karakter kuning yang suka makan pisang itu. Ceklek. Gemilang menoleh ke arah Vela yang membuka pintu kamar dan masuk dengan nampan dan air. Vela berjalan ke arah Pak Gemilang yang menyandarkan kepalanya di atas kepala ranjang. Vela meletakkan nampan berisi mangkok berisi bubur dan air putih. Vela duduk di pinggir ranjang, menempelkan dahi tangannya ke arah kening Pak Gemilang. Sudah tak panas semalam, pikir Vela. Bapak makan dulu ya, ucap Vela menyuapkan bubur ke arah Pak Gemilang. Gemilang membuka mulutnya menerima suapan bubur dari Vela. Sendari tadi Gemilang terus menatap ke arah Vela yang terus menyuapinya. Minum obatnya Pak, ucap Vela memberikan obat kepada tangan Pak Gemilang. Setelah memastikan Pak Gemilang meminum obatnya, Vela beranjak dari duduknya berjalan keluar kamar, tetapi Vela menghentikan langkahnya saat tangan Pak Gemilang yang berada di ujung bajunya. Vela menoleh ke arah Pak Gemilang yang menatapnya sendu. Vela menghela nafasnya pelan. Nanti kita bicara Pak, saya mau mengantar ini dulu ke dapur, ucap Vela, menunjukkan nampan yang dia bawa ke arah Pak Gemilang. Gemilang melepaskan tangannya dari ujung baju Vela, menatap Vela yang sudah menghilang dari balik pintu kamar gadis itu. Bersambung.